sudah di awal-awal sudah tadi judgement gitu kan ya. Itu aku belajar banyak sih di dalam dakwah bahwasanya aku mungkin dulu termasuk orang-orang yang banyak judgement ke orang. Dan aku mengerti bahwasanya judgement tidak akan pernah bisa mengantarkan orang pada perbaikan meskipun dia pengen berbuat baik. Iya, siapa yang mau jadi lebih baik kalau belum Heeh. apa-apa kita dihakimi gitu ya Betul, di maksudnya judgement. ya? Nah, itulah kenapa kita pengen membuka ruang diskusi itu sebesar-besarnya, jauh daripada judgement. Misalnya dalam kasusnya, Presiden Prabowo, aku sampaikan bahwasanya aku sangat, amazed ketika beliau memberikan, pidato di PBB di pertama kalinya itu, ketika dia menjabat, dia memberikan pidato di PBB itu kan keren banget tuh. Iya. Yang menjadi catatan cuma 5 menit terakhir aja sih. Tapi keren memang. Keren, Saya akuin heeh. tegas, berwibawa, dan Heeh. punya statement. Bener. Firm lagi. Sangat luar biasa kan gitu kan ya. Nah, itu yang aku harapkan daripada presiden kita. Iya. Kenapa? Karena memang harusnya ya kita dihargai seperti itu. Hanya saja ketika misalnya dia membuka satu hal, misalnya ketika ada hal-hal yang tidak masuk akal tadi atau yang kurang menurut kita, ya pasti menurut kita kan kita kasih masukan kan ya. Iya, iya. Ya karena walaupun mungkin kita nggak tahu didengar atau tidak, tapi kan Iya. kita memberikan masukan. Sama seperti MBG kan juga sama kan ya. Bahwasanya MBG itu adalah program yang bagus tentu saja. Tapi apakah tepat? Nah, itu yang terus kemudian kita sampaikan kan ya. Nggak tepatnya di mana, bagusnya di mana, dan diskusi itu harus dibuka. Dari sini aku bisa melihat berarti keresahan Ustadz Felix sendiri terhadap apa yang terjadi sekarang sangat tinggi ya. Itu kewajiban sih. Karena gini, Mas Densu, Allah itu tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban orang yang salah, tapi orang yang diem ketika tahu itu salah. Nah, balik lagi kan kita kan tadi bilang bahwa saya orang salah tuh belum tentu loh dia dia jahat gitu maksudnya. Bisa jadi dia lalai, bisa jadi dia nggak sadar, bisa jadi dia nggak tahu. Maka kewajiban orang-orang yang tahu adalah memberitahukan kepada orang yang salah itu. Betul. Dan kata Rasul itulah yang dimaksud dengan bantulah saudaramu baik dalam keadaan dizolimi atau dalam keadaan zolim. Jadi harus dibantu. Cuma yang saya bingung begini Ustadz. Contoh nih, saya kan bikin salah misalnya. Oke. Ada orang yang karakternya kalau bikin salah dia nggak mau ngakuin, ada yang dia lari, ada dia berretorika, ya macam-macam lah jenisnya ya. Saya ambil contoh, saya bikin salah, saya langsung, oh ya di mana salahnya? Oke, saya perbaiki. Ketika saya melakukan perbaikan, saya dikata-katain. Banyak tuh. Aku pernah. Banyak kan? Sering mengalami. Nah, saya bingung. Maksudnya kalau saya mentalnya mungkin kan udah biasa. Saya Densu. berpikir, enggak juga. Saya berpikir, kasihan loh orang-orang itu yang di bawah yang mentalnya nggak kuat. Ketika dia ingin berubah, kok maki-maki dia. Ketika dia ingin melakukan hal yang benar, kok kata-katain orang itu. Betul. Jadi dia ngarepin apa? Iya. Jadi bingung saya. Aku pernah ngalamin dan temanku pernah ngalamin. Percaya nggak, temanku sampai minum obat penenang. Stres dia. Stres minum obat penenang. Gara-gara tadi, karena di framing kan sebenarnya kan ya. Karena balik lagi yang ngeri kan di framing ya. Iya. Karena kita tuh sebenarnya nggak siap hati juga ketika mau melihat orang berubah sebenarnya. Tahu nggak, Mas? Kita tuh kadang-kadang bukan seperti orang beragama, tapi seperti fans bola yang fanatik. Contoh ya, aku MU nih misalnya. MU misalnya kalah terus kemarin-kemarin misalnya. Sekarang sih lumayan sih. Nah, terus tiba-tiba aku bilang gini, ya udah aku mau ganti jadi fansnya Liverpool aja deh. Kira-kira reaksi orang Liverpool gimana?